Okay, let's go. Akan pakai duit ini untuk bikin kerusuhan. Jadi waktunya singkat nih. Prabowo, lo harus siap-siap ya. 2026 akan terjadi demonstrasi yang jauh lebih parah dibanding 2025. Karena terjadi persetubuhan antara politisi-politisi busuk dengan duit haram yang mau disikat dengan redenominasi bergabung dengan kubu George Soros. Bergabung dengan kubu asing, kubunya Singapura dan Malaysia yang punya kepentingan buat menghancurkan kita, guys. So, penting banget buat kita lakukan ini. Tapi kemudian banyak orang banyak bacot juga. Kamu negara kamu hukum lah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong. Bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Indonesia selalu dikatain dan dihina oleh warga Malaysia yang fanatis. Lalu ada yang menghina rupiah, menghina tenaga kerja Indonesia, TKI. Katanya kalau rupiah tidak ada nilainya, Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beautiful day. Hari yang indah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Murah rezeki ya. Dan selalu bahagia. Hari ini kita akan membahas babak kedua tentang redenominasi. Video kemarin saya bikin kenapa netizen Malaysia terutama dan Malaysia itu sendiri ternyata ya. Beberapa negara itu ada yang tidak setuju. Tetangga Indonesia yang selalu mengambil keuntungan dari Indonesia dengan redenominasi ini. Kemarin video saya hanya membahas tentang psikologi betapa orang Malaysia terutama ya Singapura juga Malaysia lah yang terlebih dahulu. Netizen mereka menghina orang Indonesia dengan ngomong duit kamu murah. Dan betul sekali, sudah lama di channel saya tidak banyak yang komen ya. Orang-orang Malaysia biasanya komen di channel saya, mereka mencoba menghina saya seperti biasa dengan ngomong, kamu babu je lah di Tokyo. Setelah banyak sekian lama terus saya kasih link saya kerja, saya lihatkan saya tunjukkan ke mereka saya bukan babu. Saya profesional coach, langsung mereka diam. Jadi nggak ada lagi bahan. Jadi jarang sekali mereka berani komen akhir-akhir ini. Kenapa? Karena setiap video saya itu mengkontra narasi dari mereka sendiri. Narasi negatif yang ternyata nggak benar. Nah, setelah saya bikin video redenominasi kemarin, kenapa netizen Malaysia itu ternyata setelah kita kaji secara dalam nanti Bang Benik akan membahas dari sisi ekonomi setelah opening ini saya akan langsung putar videonya kenapa redenominasi ini akan ditentang oleh para koruptor, oligarki, pembawa bisnis haram. Dan ternyata termasuk negara Malaysia, bukan netizennya aja. Ini sangat menarik. Ini ya Bang Benik, ini dia pakarlah dia jagolah tentang finansial ya. Dia punya channel khusus tentang investor. Jadi dia bicara berdasarkan fakta. Dia juga pelaku ekonomi bisnis aktif di Indonesia. Ya. Dan yang akan sangat menarik itu banyak sekali komen-komen Malaysia mulai masuk dan seperti biasa mereka menunjukkan kebodohannya. Channel tipu je. Sekarang RM1 4.040, negaramu hancur miskin dah. Padahal dia nggak tahu yang penting itu purchasing power. Kalau perlu RM1 itu RM50.000 biar Malaysia itu tahu rasa dia pikir kurs naik terus itu bagus. Enggak. Kenapa? Contoh nanti barang ekspor aja lah nanti minyak sawit umpamanya. Malaysia kan sama-sama ekspor itu. Itu jauh produk sawitnya Malaysia akan kalah secara otomatis karena jadi mahal jadinya.
ketimbang sawit Indonesia. Ya, dan di dalam negeri mereka juga akan jadi mahal ya. Jadi ini sangat menarik dibahas. Kemarin dampak psikologis, kalau yang lupa, yang nggak nonton videonya, saya taruh videonya di link deskripsi. Oke? Nah, baiklah, without further ado, kita lihat videonya Bang Benik ini ya. Dia jelaskan kenapa redenominasi ini sangat penting dan harus dilakukan Indonesia. Berbahaya loh kalau tidak dilakukan. Dan tidak aneh Pak Prabowo dengan Pak Purbaya diserang habis-habiskan oleh para kroni-kroni koruptor ini. Oleh bangsat-bangsat penghancur negara Indonesia. Termasuk influencer yang mereka bayar, media, profesor. Nah, bani-bani koruptor berjemaah ini, DPR, oligarki, boher-bohernya, dan politik-politik. Partai-partai politik. Ya, without further ado, check this out guys, this is exciting. Lo gara-gara program redenominasi Benix. Lo kok bisa? Ya lo udah tau lah, program ini udah pasti membawa Indonesia tambah sejahtera, tambah kaya raya, dan bakal menghabisi banyak koruptor Indonesia yang terbiasa nyimpen uang cash, uang kotor di belakang lemarinya, di bawah tempat tidurnya. Dan buktinya udah banyak. Dan gue udah tahu kalau ini jadi dijalankan, pasti banyak politisi hitam dan partai yang hobi korupsi pasti marah-marah. Dan gue yakin Purbaya pasti diserang. Dan hari ini resmi guys, lu bayangkan ya, Purbaya sampai merasa digebukin gegara redenominasi rupiah. Bahkan pada akhirnya Purbaya sampai terdesak. Dia bilang redenominasi ini tidak akan dilakukan di tahun ini. Bahkan juga tidak akan dilakukan di tahun depan. Waduh, ngeri banget. Ini kabar baik sih buat para koruptor, para penjahat, para politisi dan partai-partai yang hobinya korupsi. Lu tau lah partai mana yang paling ngegas melawan redenominasi ini. So, lu penasaran gak siapa sih pejabat-pejabat, bandit-bandit, partai-partai yang anti banget dengan redenominasi ini? Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, gue udah pernah bilang ya sebelumnya, banyak orang yang pasti sebal, pasti kesal dengan redenominasi ini. Bahkan mereka rela bayar duit nyogok YouTuber, nyogok influencer, bayar media, sampai bayar ekonom-ekonom profesor S3, S4, S5 buat menyerang redenominasi ini. Padahal ini hal yang baik untuk bangsa kita. Tidak ada satu sisi gelap pun dari redenominasi sehingga mereka nggak mau lakukan ini. Tapi kenapa banyak influencer yang menyerang redenominasi? Kenapa banyak profesor menyerang? Simple, karena hobi mereka makan duit haram dari partai-partai korup, dari pejabat-pejabat korup, dari politisi hitam yang selama ini duitnya berkarung-karung dalam bentuk rupiah. Ya simple aja, namanya pemilu, lo harus serangan fajar, lo kalau harus bagi duit, duitnya harus cash, nggak mungkin transfer pakai GoPay. Wajar aja mereka emosi. Lo aja yang belum pernah lihat sih, lo belum pernah pergi ke Kazakhstan sih, lihat pejabat-pejabat di Kazakhstan punya bunker buat nyimpen rupiah. Buat apa? Buat nyogok. Buat apa lagi? Ya mayoritas duit yang beredar di Indonesia ya bener Pak, ada nggak yang simpen emas? Ada nggak yang nyimpen kripto? Ada nggak yang nyimpen dalam bentuk properti? Ada nggak yang nyimpen dalam bentuk dolar? Ada. Tapi percayalah, mayoritas mereka simpan itu dalam bentuk rupiah guys. Nah lebih gila lagi ya, lu lihat nih ya di CNN, bos Bank Indonesia soal redenominasi rupiah, dia bahkan sampai ya reluctant guys. Dia bilang ini perlu timing lah, ini lama lah, persiapannya lah, sulit lah. Waduh, banggar DPR. Bahkan sampai bilang, redenominasi rupiah belum mendesak, nggak usah dilaksanakan. Komisi 11 DPR, redenominasi rupiah bisa dilakukan kalau ekonomi kita kuat. Apa ini? DPR lagi nih dari bisnis.com. Kebijakan ekonomi harus kredibel sebelum melakukan redenominasi rupiah. Terus di Kompas, warga menilai redenominasi rupiah belum terlalu mendesak dilakukan. Warga mana? Warga neraka jahanam yang ngomong begitu. Merdeka.com, partai mereka bilang redenominasi rupiah baru bisa dilakukan kalau ekonomi stabil dan kuat. Udah ngerti kita semua metode permainan ini. Ya, mereka itu banyak banget duit hasil korupsinya, ketakutan guys. Gawat, memang gue sih udah tahu ya ketika gue bikin 8 tuntutan Benix. Ya udah bisa lihat lah yang gue ngomong itu soal sistem. Gue gak ngomongin pecat si Saroni, pecat si Eko Patria. Gak penting itu. Kita ngomong bagaimana melakukan perubahan yang struktural. Salah satunya redenominasi ini. Tapi gue udah yakin banyak musuhnya. Pasti. Terutama partai itu. Yang memang duit stoknya banyak banget dalam bentuk rupiah, siap ngebom ketika terjadi kerusuhan, ketika terjadi kudeta. Dan paling ngeri lagi, lo tau dong,
Kalau seandainya Prabowo nggak lakukan ini, dia sendiri yang rugi. Kalau dia mencegah redenominasi, dia yang rugi. Karena duit ini bisa dipakai untuk memboost perekonomian kita 8% lebih. Dan yang udah pasti, partai yang punya cadangan peluru banyak dalam bentuk rupiah triliunan itu, suaranya, kursinya di DPR akan hilang 50%. Kenapa? Karena pelurunya jadi nggak berlaku. Nolnya kebanyakan, mata uang yang baru, nolnya udah hilang 3. Wajar mereka panik, lu udah ngerti lah yang kita omongin di sini. Karena gue udah sampai muntah-muntah guys, sudah bertahun-tahun gue bicara soal pentingnya kita melakukan redenominasi ini. Udah nggak ada alasan lagi guys. Ya mata uang kita tambah kuat, mengurangi potensi human error, bikin lu kalau baca laporan keuangan, bikin laporan laba rugi, itu jauh lebih mudah inputnya. Dan yang paling penting apa? Kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, karena selama ini uang-uang hitam itu bersembunyi di belakang lemari. Uang hasil apa? Pencurian, perampokan, korupsi, pelacuran, jual beli. Semua bisnis gelap itu semuanya sembunyi di belakang lemari. Sekarang mendadak duit mereka 100.000 rupiah dikali jutaan lembar yang mereka punya mendadak gak berlaku. Karena ada program redenominasi, terpaksa mereka spending duitnya. Ada yang beli perhiasan, mungkin beli mobil, mungkin beli tanah, mungkin beli rumah, mungkin beli apartemen. Anyway, duit itu ngucur ke perekonomian kita. Konsumsi kita bakal naik. Makanya wajib redenominasi ini dilaksanakan guys. Tapi ada satu lagi yang sebetulnya paling ketakutan ya, selain pejabat-pejabat korup, politisi busuk kita, yang paling ketakutan apa? Pelaku bisnis uang palsu. Karena mereka sekarang keluar duit baru, mereka udah terlanjur invest, beli mesin yang canggih, tiba-tiba si Benix bilang redenominasi, keluar mata uang baru, investasi mereka zong. Apalagi kalau uang baru 100.000-nya berubah jadi Rp100, warnanya warna hijau. Selesai udah itu barang. Mereka harus beli tinta baru yang sesuai, yang tentu lebih sulit dan bahkan perlu investasi mesin baru. Lu jangan anggap remeh ya bisnis cetak uang palsu ini. Gede banget di Sukabumi kemarin. Uang palsu yang disita sampai puluhan triliun guys. Lu bayangin puluhan triliun uang palsu yang disita. Terus ada lagi tuh Polresta Banyuwangi, lu bisa lihat Detik News ya. Polisi tuh nangkap sindikat uang palsu 4,5 triliun duitnya. Kan gila. Gila banget. Bahkan Bank Indonesia aja prediksi ya waktu lebaran kemarin tahun 2024. Lu bayangin di lebaran doang. Uang beredar palsu itu sampai 107 miliar guys. 100 miliar, ratusan miliar beredar di lebaran guys. Kan ngeri sih ini. Betul-betul nggak ada alasan lain lagi lah kita. Mau ngapain lagi sih lu, gampang banget sih dikibulin sama influencer biadab, media-media tempe bacem. Yang mereka udah pastilah menyerang redenominasi ini. Karena media tempe bacem, influencer setan, semuanya satu tubuh. Mereka berlindung di balik partai korup itu. Jadi lu tahu nggak partai mana yang paling anti dengan redenominasi? Langsung ngeh pasti otak lu, udah tahu lah. Coba lu tulis di kolom komentar ini, menurut lu siapa yang paling takut dengan redenominasi ini? Dan kenapa mereka takut? Ya simpel jawabannya. Cek kulkas rumahnya, cek basement rumahnya, cek kolong tempat tidurnya. Selesai. Padahal ya saat ini ya saat yang paling tepat sekali lagi guys buat melakukan redenominasi. Purbaya jangan takut lu diserang mafia-mafia itu. Gue udah yakin lu pasti diteror. Pasti. Tapi ini momen yang tepat karena inflasi Indonesia ya cuma 2, sekian persen. BI di bulan Juli 2025 inflasi 2,37%. Di bulan Agustus 2,3%. Di bulan September 2,6%. Di bulan Oktober 2,8%. Ini inflasi kita sangat kecil. Jangan takut dibilang Indonesia bakal jadi Zimbabwe. Jangan. Zimbabwe lakukan itu karena inflasi di negara mereka udah ribuan persen. Indonesia enggak. Kita pasti sukses lakukan redenominasi. Jangan takut dengan narasi-narasi mereka. Koruptor-koruptor itu yang ketakutan. Bahkan gue kemarin habis meeting sama salah satu orang terkaya di Indonesia. Peringkat 4 besar lah. Dia sendiri setuju dengan redenominasi ini. Dan dia yakin bakal banyak duit-duit koruptor itu yang terpaksa turun masuk ke perekonomian kita. Terus gue tanya, lu takut nggak? Lu kan juga jangan-jangan lu nggak bayar pajak, duitnya lu timbun lagi di bawah. Ya kita sih pengusaha lebih senang itu dilakukan. Fair-fairan aja biar supaya sama-sama gerak perekonomian ini. Jangan sampai uang-uang gelap itu, uang-uang setan itu ya dinikmati mereka 5 tahun sekali, dipanen habis sudah. Atau lebih gila lagi, duit yang sama dipakai untuk bikin kerusuhan seperti kemarin. Prabowo harus kejam di sini. Prabowo harus tegas di sini, berani lakukan redenominasi. Kalau nggak, teman-teman bakal jadi saksi sejarah. Tahun 2026 akan terjadi demonstrasi yang lebih parah lagi dibandingkan demonstrasi tahun 2025. Kita taruhan. Dan mereka akan pakai duit ini untuk bikin kerusuhan. Jadi waktunya singkat nih. Prabowo, lo harus siap-siap ya. 2026 akan terjadi demonstrasi yang jauh lebih parah dibanding 2025. Karena terjadi persetubuhan antara politisi-politisi busuk dengan duit haram yang mau disikat dengan redenominasi bergabung dengan kubu George Soros, bergabung dengan kubu asing, kubunya Singapura dan Malaysia yang punya kepentingan buat menghancurkan kita.